Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang jalan-jalan di taman sekitar rumah yang danaunya saja sekarang ini sudah membeku, dan beberapa anak-anak bahkan main ice skating. Ini danau di belakang saya, danau kecil di tengah taman di dekat rumah, dan tentunya tidak menghalangi untuk kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan sehingga jalan pagi tetap kita langsungkan, karena bagaimanapun juga di tengah udara dingin ini perlu untuk kita menghangatkan badan sehingga aliran darah kita tetap stabil dan lancar seperti biasa. Kali ini saya ingin melanjutkan cerita tentang mu'alaf di kota New York. Saya menyampaikan cerita-cerita ini tentu pertama kali untuk menjadi motivasi bagi saya sendiri, karena satu hal yang pasti bahwa seringkali kalau kita jujur ya pada keislaman kita, ada rasa kecemburuan, envy yang terjadi pada kita terhadap saudara-saudara kita yang menemukan hidayah di belakang hari dalam kehidupan mereka. Kenapa sampai ada kecemburuan itu? Karena memang kenyataannya bahwa ketika mereka menemukan Islam itu, maka betul-betul mereka menghayati, menyelami, mendalami, memahami, dan juga mempraktekkan ya apa yang sesungguhnya menjadi ajaran dari agama kita ini. Kali ini saya ingin menyampaikan satu cerita yang mungkin agak unik dan boleh jadi menjadi cerita yang sebahagian mungkin mengejutkan, bagi sebahagian yang lain mungkin kurang menyenangkan, tapi mungkin bagi yang lain juga sesuatu yang unik dan perlu untuk kita ketahui bersama. Jadi suatu ketika ada seorang wanita muda ya, berkulit putih, bermata biru, datang ke kelas saya di Islamic Forum for Non-Muslims, dan dia biasanya datang ya mengucapkan salam, walaupun salamnya itu adalah salam ala Amerika, Assalamualaikum, dan kurang tersenyum. Biasanya kalau di kelas pada umumnya hanya tunduk saja, hanya mendengarkan, tunduk, mencatat ya. Sehingga, dan dia sudah memakai jilbab yang sangat rapi sekali. Maka saya kira dia orang Islam yang datang dari Suriah atau datang dari Lebanon atau mungkin dari negara-negara Islam Eropa seperti Bosnia atau Kosovo dan sebagainya. Hingga suatu ketika setelah dia belajar Islam sekitar seminggu atau 2 minggu, tiba-tiba ada peserta di kelas kita yang hadir juga, orang Eropa dari keturunan Cekoslovakia ya. Wanita ini adalah salah seorang pegawai di PBB kalau tidak salah, sangat pintar, terpelajar, tapi datang ke kelas kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengganggu. Pertanyaan itu kita anggap, bagi saya sebenarnya tidak mengganggu, tapi bagi peserta yang lain cukup mengganggu. Kenapa? Karena bertanya tapi menyerang. Misalnya tentang wanita dalam Islam, bahwa Islam itu tidak memberikan hak kepada wanita. Nah, salah satu hal yang ditanyakan ketika itu sambil dalam bentuk menyerang sebenarnya, attacking Islam, adalah konsep poligami dalam Islam ya. Dengan bersemangat wanita dari Cekoslovakia tadi itu berapi-api mengatakan bahwa I don't really like the religion. Saya tidak suka, bahkan memakai kata I hate. Saya benci Islam. Salah satunya karena konsep poligami itu. Ya. Nah, tiba-tiba saja wanita muda yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan tadi itu, yang memakai jilbab rapi, mengangkat tangan. Dan ini pertama kali setelah sekitar seminggu 2 minggu di kelas, pertama kali dia angkat tangan dan mengatakan, "Can I respond? Boleh saya merespon nggak kepada wanita dari Cekoslovakia tadi itu?" Saya katakan yes, karena memang kelas saya namanya forum
Jadi bukan saya saja mengajar, tapi siapa saja punya hak untuk berbicara dan memberikan pendapat. Maka dia kemudian tiba-tiba memulai pembicaraannya itu dengan mengatakan, "Excuse me, I am a second wife." Saya adalah istri kedua. Ketika mengucapkan itu, tiba-tiba semua murid, teman-teman yang ada di kelas itu terkejut. Saya sendiri juga terkejut. Lalu dia bercerita bahwa dia ini bernama Huda. Ya, ternyata sudah masuk Islam, memang mu'alaf. Tadinya bernama Michelle. Dia keturunan orang Amerika, keturunan Michigan atau Detroit. Dan sekarang ini tinggal di kota New York bersama suaminya orang Yaman. Dia cerita kemudian bahwa saya ini adalah istri kedua, walaupun tentunya di Amerika untuk poligami istri kedua tidak didaftar ya, karena secara konstitusi, secara undang-undang atau aturan tidak dibenarkan. Lalu dia menceritakan bahwa ketika SMA dia ini hamil, di luar nikah dan kemudian punya anak, dan sampai sekarang ini menurutnya anaknya ini tidak tahu siapa bapaknya. Nah, akhirnya dia karena punya anak, akhirnya dia drop out dari sekolah dan kemudian kerja di sebuah store, sebuah pertokoan, dan di sanalah kemudian dia menjadi cashier. Nah, sebagai cashier tentu dia banyak ketemu dengan orang. Salah seorang yang selalu berbelanja di tokonya itu adalah seseorang yang menurutnya dia satu-satunya yang tidak pernah mengganggu. Ya, dia selalu berkata sopan, ya, hanya datang membeli, kemudian tidak banyak mengganggu. Sementara laki-laki lain yang datang ke toko itu menurutnya pasti ada saja gangguan yang dihadapi karena dia anak muda yang memang ya cukup menarik ya, cukup cantik ya. Maka kemudian dia tertarik kepada laki-laki ini dan bertanya, "Who are you? Siapa kamu?" Dan laki-laki ini rupanya mengatakan bahwa nama saya ini, saya asal dari Yaman dan saya adalah seorang muslim. Nah, dari kata-kata seorang muslim inilah kemudian perempuan ini yang bernama Huda atau Michelle tadi itu tertarik kemudian untuk belajar Islam. Maka dia meminta kepada laki-laki ini untuk diberikan buku-buku atau semacam pamflet dan diberikanlah terjemahan Al-Quran. Singkat cerita, Michelle ini kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan ketika akan masuk ke dalam agama Islam ini, laki-laki tadi itu, orang Yaman tadi itu memberitahu kepada istrinya, dan istrinya lah kemudian yang membimbing dia masuk ke dalam agama Islam. Dan ternyata bukan cuma itu saja, tapi sekaligus juga istrinya ini karena kasihan kepada Michelle yang sudah punya anak dan harus kerja di sebuah pertokoan, istrinya inilah yang kemudian mengusulkan ya kepada suaminya agar dinikahi saja si Michelle itu. Ya, maka sang suami tersebut orang Yaman, dia punya toko toys ya, di kota New York. Saya tidak tahu sekarang masih terbuka atau tidak. Menikahi Michelle dan kemudian mengganti namanya menjadi Huda. Nah, ini cerita saya kira yang unik bahwa betapa Islam itu dengan konsepnya, termasuk konsep poligami ini, bisa menjadi salah satu hal yang sebenarnya menjadi solusi ya, bukan permasalahan. Walaupun memang terkadang ya karena dinamika yang terjadi maka poligami juga kerap kali menjadi permasalahan dalam hidup. Tapi pastinya adalah bahwa ini adalah cerita mu'alaf bernama Michelle yang kemudian menjadi Huda, dan uniknya bahwa dia tadi bercerita banyak tentang bagaimana menjadi seorang istri kedua itu jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia daripada ketika dia menjadi seorang remaja, kemudian kenalan dengan banyak laki-laki dan akhirnya punya anak yang sampai sekarang belum kenal siapa sesungguhnya bapak dari anaknya itu. Saya kira itu sekedar cerita, sebagian dari cerita Huda atau Michelle yang cukup unik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam hangat di tengah salju di kota New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.